قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده Bacaan-bacaan tilawah dan semacam itu menambah pahala, itu aja kurang. Tapi begitu ada nilai karisma yang datang dengan sedikit pamer ketiak dan pantat itu, banyaknya penontonnya sampai membludak. Nah, padahal yang datang kalau FTQ ini ya kayak ibu-ibu ini semua santun, beradab, semacam. Nah, itu. Saya bukan juga sok bersih Pak, tapi saya berusaha untuk bersih. Karena masa lalu saya juga ini sama Pak Haji Rustam ini agak kelam-kelam juga, agak hitam-hitam juga. Ya saya jujur aja Pak. Dan tapi sekarang saya mencoba berusaha. Bayangkan Pak, saya dulu, saya ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam. Pak Haji Rustam ini wakil ketua. Saya dulu ketuanya. Sekretarisnya itu Pak Rahman Ukas. Bendaharanya itu Pak Haji Mali almarhum. Penasihatnya itu Pak Henry yang orang Dayak, Pak Bonar, terus termasuk Punta Sintu, dengan semua masuk seluruh perhotelan. Kalau kita kembali ke masa lalu, tapi alhamdulillah sekarang ini menjadi ketua LPTQ, menjadi ketua PKB, yang dulu semua mengarah kepada agama, alhamdulillah. Ini kesyukuran bagi saya. Makanya saya ingin mencoba menciptakan sesuatu yang baik. Alasan kedua saya, di Bontang ini hampir seluruh kelurahan punya TPK, punya TPA, punya pondok pesantren, punya majlis-majlis taklim. Dibandingkan dengan di daerah lain, hampir seluruh Pak kelurahan ini kita punya itu. Jadi sangat memungkinkan untuk kita jadikan Bontang kota pesantren. Bahkan satu kelurahan punya 2 pesantren, bahkan bisa 3. Coba kita lihat di Bontang Lestari itu sudah berapa pondok pesantren? Sebulana, DDI, terus anunya Pak Haji Haryono, Bontang Lestari. Nah di API ini saya nggak tahu berapa TPQ, TPA dan semacam. Bahkan Bu Kaltim dengan program Tamfisnya itu menggratiskan malah orang-orang. Artinya saya punya konsep ini, punya keinginan ini juga tidak hanya sekedar keinginan saja. Saya melihat secara jelas di mana-mana waktu itu saya jadi DPRD, wakil wali kota dan semacam, melihat potensi-potensi itu ada, dan anak kita SDM-nya juga cukup bagus-bagus. Cuma hanya wadah yang kurang. Nah ini juga setelah kemarin kita beberapa pembenahan-pembenahan di LPTQ terkait masalah para peserta-peserta kita benahi. Bahkan saya berjanji Pak di LPTQ, sejak saya di LPTQ alhamdulillah hadiah untuk anak kita yang juara sekarang sudah meningkat, tidak seperti dulu-dulu. Karena sangat timpang sekali antara juara yang berprestasi di olahraga dengan juara yang berprestasi di MTQ. Tanya ya bayarkan. Selama saya jadi ketua LPTQ sudah 2 kali naik untuk bonus daripada anak-anak kita yang berprestasi, termasuk pembina dan pelatih, pendamping. Karena orang yang juara mendapat medali emas di olahraga dapatnya 25 juta. Tapi kita yang dapat medali di MTQ dapatnya 15 juta, bahkan kemarin cuma 7 juta. Kan jauh sekali. Padahal berbicara berkah, mohon maaf, jauh lebih berkah anak-anak kita yang berprestasi di MTQ ketimbang di olahraga. Betul tidak? Bahkan keberkahannya saja, keberkahannya ke kita juga yang panitia-panitianya mendengar. Kalau olahraga Pak, tidak ada, hanya dia aja. Tapi ini kan semuanya harus sejalan. Nah ini juga tantangan saya. Makanya ibu, nah, ajarkanlah anak kita terkait masalah Al-Quran dan suruh amalkan yang namanya Al-Quran.
Karena hanya Al-Quranlah yang akan menuntun kita untuk meraih sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat nanti. Saya mungkin kalau pembelajaran agama saya di masa kecil, yang diajarkan orang tua saya juga tidak bagus. Walaupun dengan bahasa Bugis. Karena saya orang Bugis, mungkin saya juga bisa tidak seperti ini. Dan tidak mungkin juga berdiri di hadapan Bapak Ibu sebagai wali kota Bontang. Benar saya katakan. Kenapa? Karena masa lalu saya luar biasa, Pak. Makanya waktu saya di DPRD, saya selalu datang di Hotel Rauda. Saya bangunkan adik saya ini. Sampai kapan lagi kau tidur sampai jam 1 terus? Baru bangun. Ketuk-ketuk kamarnya. Bangun. Karena saya ada ketua, ada mobil dinas saya dan ada sopir saya waktu itu di Dewan. Datanglah dia, sama tanya dan semacam. Coba lihat tuh mobil dinas saya di depan. Ya kan? Bagus tuh. Nah, terus begitu data sudah ini, ayo ada makan kita dulu. Karena lapar kan baru bangun, makan lagi kita makan. Habis itu keluar saya, coba lihat. Semuanya di mobil dibukakan pintu. Iya ya. Jadi tahun depan, pemilu depan kau harus ikut. Saya aja begini bisa jadi, apalagi kamu saya bilang. Akhirnya belum jadi DPRD. Setelah itu saya beri, saya tim suksesmu. Kau jadi ketua komisi 3 saya bilang. Bagaimana caranya? Saya yang jadi tim sukses. Anda terpilih jadi ketua komisi 3. Gimana caranya? Saya ajari kamu ini. Habis sekarang lebih pintar dia daripada saya sekarang. Tapi saya syukur, alhamdulillah. Karena Pak Justain dan saya Pak kayak saudara lah. Bukan cuma hanya satu aja, tapi luar biasa. Alhamdulillah saya senang juga sekarang. Begitu kulihat juga banyak sudah masjid-masjid apa semacam, kurang bagi saya. Alhamdulillah. Ternyata saudara saya ini juga sudah jauh dari yang hal-hal yang itu. Sekira beliau berhak juga didukung seterusnya menjadi DPRD. Kalau perlu jadi wakil wali kota, jangan jadi wali kota. Karena kalau wali kota pasti lagi sama saya. Ya. Kalau wali kota kasih saya dulu lah. Jadi wakil dulu lah. Iya. Seperti itu. Itu salah satu harapan saya, Pak. Lapis Al-Quran. Nanti akan kita buat apakah berupa perwali atau perubahan daerah. Supaya apa? Ada anggaran. Yang kedua, salah satu sekarang ini keliling-keliling saya. Ya, ketua komisi dulu. Itu sudah kami dapat komisi. Tidak ada pilihan beliau tahu dalam ngadu. Ya. Wajah saya pun dulu ada masalah. Luar biasa. Dunia ternyata ada terima kasih.